Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nasyana Fitria. Saya adalah salah satu mahasiswi dari kampus Universitas Siber Asia, jurusan PJJ Akuntansi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang saya kerjakan untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Analisis Sekuritas dan Portofolio. Nah, materi ini yaitu materi tentang penjelasan mengenai sebuah jurnal yang pernah saya rangkum di tugas semester saya. Nah, untuk materi yang akan saya paparkan ini dengan judul Analisa Pembentukan Portofolio Model Markowitz dan Single Index Model pada saham indeks LQ45 tahun 2009 sampai 2013. Tahun 2009 sampai 2013. Nah, referensi jurnal yang saya ambil yaitu dari jurnal dengan judul Analisis Pembentukan Portofolio dengan menggunakan model Markowitz dan Single Index Model pada saham yang masuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2013. Nah, langsung saja pada rangkuman yang pertama atau analisis pertama yaitu objek penelitian. Nah, dari jurnal yang saya baca ini, objek penelitian yang saya ambil yaitu ada 3. Yang pertama ada saham-saham dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun periode 2009 sampai 2013. Nah, karakteristik saham LQ45 ini yaitu berupa likuiditas dan kapitalisasi. Berupa likuiditas dan kapitalisasi. Next. Nah, yang berikut ada masalah penelitian dalam jurnal yang saya ambil. Yang pertama ada kesulitan investor dalam memilih kombinasi saham yang optimal. Jadi masalah ini diambil dari situ. Dan kedua ada variasi hasil dari berbagai model perhitungan portofolio. Berikut itu ada 4 tujuan penelitian teman-teman dari jurnal yang saya ambil ini. Yang pertama, dapat menganalisis tingkat keuntungan yang diharapkan dari kombinasi portofolio. Kedua, ada menganalisis risiko dan pengembalian menggunakan single index model. Yang ketiga, ada menganalisis risiko dan pengembalian menggunakan model Markowitz. Karena tadi saya jelaskan ada 2 model. Yang terakhir yaitu menentukan portofolio yang paling optimal dari kedua model ini. Tujuan penelitian dari jurnal analisis ini. Berikut, nah, metode penelitiannya juga menggunakan pendekatan kuantitatif dan mengambil sumber datanya dari PT One Tank, Sekurindo, dan BEI. Nah, analisisnya menggunakan Microsoft Excel dengan perbandingan 2 model, yaitu model Markowitz dan Single Index Model. Nah, apa sih hasil dari penelitian kedua model ini? Nah, dari hasil penelitian menunjukkan perbandingan kedua model ini, yaitu dari segi model Markowitz, yaitu memiliki return sebesar 3,008% dan expected return sebesar 0,43% dan resiko sebesar 467%. Nah, yang kedua dari single index model sendiri memiliki return sebesar 2,753%, expected return sebesar 0,596% dan resiko sebesar 0,0264%. Nah, dari perbandingan ini dan perbandingan efisiensi dari model Markowitz memberikan return lebih tinggi tapi dengan risiko lebih besar gitu. Nah, kalau dilihat dari single index model sendiri lebih efisien dengan expected return lebih tinggi tapi resikonya lebih rendah gitu.
Nah, untuk rekomendasi sendiri untuk investor dari jurnal ini, yaitu yang pertama, mempertimbangkan penggunaan single model untuk pembentukan portofolio. Yang kedua, fokus pada pengelolaan risiko sambil tetap mendapatkan return yang lebih baik. Gitu. Nah, kesimpulan dari penelitian ini yaitu penelitian menunjukkan bahwa meski model Markowitz memberikan return total yang lebih tinggi, single index model lebih efisien karena menawarkan expected return yang lebih tinggi dengan resiko yang jauh lebih rendah gitu. Penelitian ini merekomendasikan pengguna single index model terutama bagi investor yang mengutamakan pengelolaan risiko dan strategi investasi mereka. Gitu. Jadi single index model ini lebih pada perusahaan yang minim, lebih mengutamakan risiko. Jadi harus meminimalisir risiko dan strategi investasinya. Gitu. Referensi yang saya ambil yang tadi dengan jurnal yang dibuat oleh Dihin Septianto dan Bob Kertopati pada tahun 2014 dengan judul Analisa Pembentukan Portofolio dengan menggunakan model Markowitz dan Single Index Model pada saham yang masuk dalam indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia tahun 2009 sampai 2013 dari Financial and Banking Journal volume 16 nomor 2 ISSN 1410 garing 1410 dan 8623. Nah, mungkin itu saja paparan materi atau paparan presentasi yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga penjelasan yang saya berikan bisa dimengerti dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya Nasyana Fitria, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.